Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum daripada istisna dengan adat istisna yang berupa ghairu dan juga berupa siwa. Setelah kita membahas tentang hukum istisna dengan menggunakan ilah, maka fokus kita sekarang adalah bagaimana hukum daripada mustasna manakala adat istisnanya berupa ghairu atau berupa siwa. Sebelum kita membahas tentang hukum daripada mustasna, kita akan bahas terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dari adat istisna ghairu dan siwa. Jadi yang pertama kita bahas adalah ketentuannya. Yang pertama adalah untuk adat istisna yang berupa ghairu, ini adalah merupakan isim nakiro yang mengandung makna ibham. Jadi makna daripada ghairu ini adalah mengandung makna nakiro, artinya umum, dan ibham artinya tidak jelas. Jadi ghairu itu maknanya adalah selain yang menunjukkan sesuatu yang umum yang masih belum dapat dipastikan. Kemudian yang kedua adalah manakala lafadz ghairu ini dimudhofkan, baik mudhofnya di sini kepada isim nakiroh ataupun kepada isim ma'rifat, maka idhofah tersebut tetap dihukumin nakiroh. Biasanya manakala isim nakiroh kemudian dia itu diidhofahkan kepada isim ma'rifat, maka nakiroh ini akan berubah hukumnya menjadi ma'rifat. Namun untuk ghairu, manakala dia itu diidhofahkan baik kepada isim nakiroh maupun isim ma'rifat, hukumnya tetap dianggap sebagai nakiroh. Kemudian yang ketiga, lafadz ghairu manakala dia itu berkedudukan sebagai na'at di dalam sebuah susunan kalimat, maka lafadz ghairu itu tidak berfungsi untuk mengkhususkan makna. Jadi di sini tidak berfungsi untuk ta'yin. Karena salah satu daripada fungsi na'at adalah untuk ta'yin, yaitu mengkhususkan makna kalimat. Jadi sekali lagi, manakala lafadz ghairu di sini berkedudukan sebagai na'at di dalam sebuah susunan kalimat, maka lafadz ghairu ini tidak berfungsi untuk ta'yin. Baik man'utnya berupa isim nakiro ataupun berupa isim ma'rifat. Ambil contoh seperti lafadz ja'ani rajulun ghairuka. Ja'a datang nih kepadaku rajulun, siapa orang laki-laki, ghairuka yang selain dirimu. Lafadz ghairu di sini kedudukannya sebagai na'at yang merupakan sifat daripada lafadz rajul. Keberadaan daripada lafadz ghairuka yang merupakan na'at ini bukanlah sebagai ta'yin daripada lafadz rajul. Lafadz rajul di sini adalah isim nakiroh yang mengandung makna orang laki-laki secara umum, namun keumuman daripada lafadz rajul di sini tidak dapat ditakyin atau tidak dapat dikhususkan maknanya dengan keberadaan lafadz ghairuka. Orang laki-laki selain kamu itu datang. Siapakah itu? Pokoknya selain kamu, dan itu pun banyak sekali. Atau diidhofahkan kepada isim ma'rifat yang lain, seperti lafadz ghairu khalidin. Ja'a datang nih kepadaku rajulun, siapa orang laki-laki, ghairu khalidin yang selain Khalid. Laki-laki selain Khalid itu datang kepadaku. Siapa dia? Tidak mengandung makna orang yang khusus. Jadi siapapun orang laki-laki selain Khalid. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz ar-rijalu ghairuka katsirun. Ar-rijalu adapun orang laki-laki ghairuka yang selain kamu, katsirun ialah banyak. Laki-laki selain kamu itu banyak.
di sini adalah lafadz ar-rijal merupakan isim ma'rifat, kemudian diberi sifat lafadz ghairuka, ini pun tidak memberikan makna ta'yin daripada keumuman makna daripada lafadz ar-rijal. Orang laki-laki selain kamu itu banyak. Siapa yang masuk di dalam ar-rijalu ghairuka? Bisa Khalid, bisa Bakar, bisa Khalil, bisa Ibrahim, dan lain sebagainya. Jadi, keberadaan daripada lafadz ghairu yang kedudukannya sebagai na'at, baik man'utnya itu berupa isim nakiroh maupun isim makrifat, itu tidak berfungsi sebagai ta'yin, menentukan makna yang dimaksud. Ini adalah ketentuan yang ketiga untuk lafadz ghairu. Kemudian yang keempat adalah lafadz ghairu ini manakala dia bermakna illah, maka fungsi daripada ghairu di sini adalah sebagai adat istisna. Jadi manakala ghairu di sana bermakna illah, maka termasuk daripada adat istisna. Selanjutnya yang kelima adalah untuk lafadz siwa, ini dapat dibaca dengan suwa dan juga bisa dibaca dengan lafadz sawa'u. Jadi tidak hanya dibaca siwa saja, bisa suwa, bisa juga sawa'u. Kemudian yang keenam, tanda i'rob dari lafadz siwa atau suwa ini muqaddar. Artinya tidak dapat ditampakkan karena memang termasuk dari isim maksur yang diakhirin oleh huruf illat alif. Sementara manakala dibaca sawa, maka di sini tanda i'robnya dhahir. Artinya tanda i'robnya dapat ditampakkan. Ini adalah beberapa ketentuan dari lafadz ghairu dan lafadz siwa yang dapat dibaca suwa ataupun sawa'u. Selanjutnya adalah tentang hukum mustasna dengan adat istisna ghairu dan siwa. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya adalah hukum mustasnanya. Yang pertama, mustasna dengan menggunakan ghairu atau siwa, suwa ataupun sawa ini selamanya harus diejerkan sebagai mudhof ilaih. Jadi posisi daripada mustasna itu selamanya menjadi mudhof ilaih dan i'robnya diejerkan. Sementara untuk lafadz ghairu atau siwa di sini yang merupakan adatul istisna itu dihukumin sebagaimana mustasna dengan menggunakan illah. Jadi nanti yang berubah i'robnya adalah lafadz ghairu atau siwa. Sementara untuk mustasnanya itu selamanya dijerkan sebagai mudhof ilaih. Jadi lafadz ghairu atau siwa ini akan menjadi mudhof dan mustasnanya sebagai mudhof ilaih. Jadi manakala berada di dalam kalam tam mujab yang muttasil, berarti yang antara mustasna dan mustasna minhunya itu dalam satu jenis, maka lafadz ghairu atau siwa di sini wajib hukumnya untuk dinasobkan. Jadi sekali lagi, manakala berada di dalam kalam tam yang mustasna minhunya disebutkan dan mujab artinya tidak didahului oleh nafi, nahi atau istifham, yang dia itu masuk di dalam kategori istisna mutasil, artinya mustasna itu merupakan bagian daripada mustasna minhunya, maka ghairu atau siwa di sini hukumnya wajib dinasobkan. Contohnya seperti lafadz ja'a at-tullabu ghaira Khalidin. Ja'a datang at-tullabu, siapa para siswa, ghaira Khalidin selain Khalid.
Ini adalah merupakan susunan istisna yang adat istisnanya menggunakan ghairu. Dalam susunan ini masuk di dalam kategori kalam tam mujab. Di sini mustasna minhunya disebutkan, yaitu lafadz at-tullab, dan mustasnanya adalah lafadz khalidin. Di sini dikatakan mujab karena memang tidak ada nafi, nahi atau istifham. Ini juga masuk dalam kategori muttasil karena mustasna yaitu lafadz khalid ini merupakan bagian daripada lafadz at-tullab. Jadi at-tullab ini adalah para siswa dan Khalid juga merupakan siswa yang masuk di dalam at-tullab ini. Dengan demikian, maka lafadz ghairu atau lafadz siwa ini wajib dinasobkan. Jadi ghairu, sementara mustasnanya ini tetap jer sebagai mudhof ilaih. Atau di sini dibaca siwa khalidin, karena memang siwa ini adalah isim maksur, maka tanda i'rabnya tidak dapat ditampakkan. Atau manakala lafadz siwa di sini dibaca sawa dengan hamzah, maka hamzahnya ini pun dapat ditampakkan tanda i'rabnya. Jadi sawa'a khalidin. Ini adalah manakala berada di dalam kalam tam mujab yang muttasil. Kemudian manakala berada di dalam kalam tam mujab yang munqati, artinya yang mustasnanya bukan merupakan bagian daripada mustasna minhunya, maka di sini lafadz ghairu atau lafadz siwa ini juga wajib dibaca nasab. Contohnya seperti lafadz ra'aitu at-tullaba ghaira kutubihim. Ra'aitu melihat siapa saya, at-tullaba kepada para siswa, ghaira kutubihim selain kitab-kitab mereka. Di sini adalah kalam tam karena memang mustasna minhunya disebutkan, kemudian mujab karena memang tidak didahului oleh nafi, nahi atau istifham, dan dikatakan munqati karena keberadaan mustasna ini bukan merupakan bagian daripada lafadz at-tullab. Jadi kitab ini adalah benda, sementara at-tullab ini adalah manusia, maka ini dikatakan tidak sejenis. Sekalipun kutubihim ini merupakan milik daripada at-tullab. Di sini lafadz siwa atau lafadz ghairu hukumnya wajib dibaca nasab. Jadi ghairu, sementara mustasnanya tetap dibaca jer sebagai mudhof ilaih. Jadi lafadz ghairu di sini nasab bukan karena sebagai badal daripada lafadz at-tullab, tapi di sini nasab sebagai istisna. Jadi ghairu mansubun alal istisna'i wa huwa mudhafun, kutubihim mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Atau lafadz ghairu ini bisa diganti dengan siwa, jadi siwa kutubihim. Sama hukumnya yaitu nasab. Ini adalah ketentuan manakala berada di dalam kalam tam mujab yang munqati. Jadi kesimpulannya, untuk kalam tam mujab baik yang muttasil maupun yang munqati, lafadz ghairu dan siwa sama-sama wajib dibaca nasab. Selanjutnya, manakala berada di dalam kalam tam manfi, yaitu kalam yang mustasna minhunya disebutkan, tapi di sini didahuluin oleh nafi atau nahi atau istifham. Maka jika kalam tersebut merupakan kalam muttasil, maka lebih baik dijadikan sebagai badal. Jadi i'rabnya nanti mengikuti kepada mustasna minhunya yang merupakan mubdal minhu. Contohnya seperti lafadz ma jaa at-talamid ghairu khalidin. Ma tidak, jaa datang at-talamid siapa para siswa, ghairu khalidin selain Khalid. Di
Di sini dikatakan sebagai kalam tam karena memang mustasna minhunya disebut dengan manfi karena memang di sini didahuluin oleh nafi. Kemudian dikatakan dengan mutasil karena memang antara mustasna yaitu lafadz Khalid ini merupakan bagian daripada lafadz at-talamid. Jadi para siswa tidak datang kecuali Khalid, dan Khalid itu juga termasuk dari siswa. Maka dalam hal ini lafadz ghairu lebih baik dijadikan badal yang i'rabnya mengikutin kepada mubdal minhunya. Jadi karena memang lafadz at-talamid di sini sebagai fa'il yang i'rabnya adalah rofa, maka lafadz ghairu itu pun dirofakan. Sementara mustasnanya tetap dijerkan sebagai mudhof ilaih. Ini manakala berada di dalam kalam tam manfi yang muttasil. Selanjutnya manakala berada di dalam kalam tan manfi yang munqati, maka di sini hukumnya wajib dinasobkan. Contohnya seperti lafadz ma ihtaraqat ad-daru ghaira al-kutub. Ma tidak ihtaraqat, terbakar ad-daru apa rumah, ghairal kutub selain kitab-kitab. Jadi rumah itu tidak terbakar, ghairal kutub selain kitab, artinya yang terbakar hanya kitab-kitab saja. Di sini disebut dengan kalam tam karena memang mustasna minhunya disebutkan yaitu lafadz ad-dar, kemudian manfi karena memang di sini didahuluin oleh nafi. Kemudian dikatakan munqati karena memang mustasna bukan merupakan bagian daripada lafadz ad-dar. Kitab itu bukan bagian daripada rumah. Contoh yang merupakan bagian daripada rumah itu bisa pintunya, bisa lantainya, bisa atapnya, genteng-gentengnya, dan lain sebagainya. Sementara lafadz al-kutub ini bukan bagian daripada lafadz ad-dar. Sehingga sekalipun tanpa kitab pun rumah itu tetap berdiri kokoh. Dalam susunan ini, lafadz ghaira hukumnya wajib dinasobkan. Sementara mustasnanya tetap diajarkan sebagai mudhof ilaih. Lafadz ghairu ini bisa dirubah menjadi siwa sehingga bacaannya akan siwal kutubi. Namun tanda i'rabnya ditakdir atau dikira-kira. Jadi ini jika berada di dalam kalam tam manfi yang munqati, maka hukum daripada ghairu atau siwa wajib untuk dibaca nasab karena istisna. Kemudian manakala berada di dalam kalam tan manfi, namun mustasnanya ini didahulukan dari mustasna minhunya. Jadi di sini mustasnanya muqaddam atau didahulukan. Maka dalam hal ini hukumnya wajib dibaca nasab. Jadi sekali lagi, manakala berada di dalam kalam tan manfi, namun mustasnanya ini didahulukan dari mustasna minhunya, maka hukumnya adalah dinasobkan. Contohnya seperti lafadz ma ja'a ghaira Khalidin ahadun. Ma tidak, ja'a datang, ghaira Khalidin selain Khalid, ahadun siapa seseorang. Jadi di sini disebut dengan kalam tam karena mustasna minhunya disebutkan dan mustasnanya adalah lafadz Khalidin. Kemudian dikatakan manfi karena di sini didahuluin oleh nafi. Dalam susunan ini mustasnanya didahulukan dari mustasna minhunya. Jadi di sini ghaira Khalidin adalah merupakan mustasna, ini didahulukan dari mustasna minhunya. Maka dalam hal ini hukumnya wajib dibaca nasab. Jadi dibaca ghaira dan lafadz Khalidin ini tetap jar sebagai mudhof ilaih. Jadi ma ja'a ghaira Khalidin ahadun atau siwa Khalidin ahadun. Selanjutnya adalah manakala berada di dalam kalam nakis. Kalam nakis adalah kalam istisna yang mustasna minhunya tidak disebutkan. Maka dalam hal ini hukum daripada mustasnanya yang didahuluin oleh ghairu atau lafadz siwa ini hukumnya menyesuaikan dengan tuntutan amil sebelumnya.
Contohnya seperti lafaz ma ja'a ghairu khalidin. Ma tidak ja'a datang ghairu khalidin, siapa selain Khalid. Lafaz ghairu khalidin ini adalah mustasna, sementara mustasna minhunya di sini tidak disebutkan. Maka hukum daripada lafaz ghairu khalidin ini disesuaikan dengan tuntutan amil sebelumnya. Karena di sini sebelumnya adalah lafaz majaa, ja'a adalah merupakan fiil yang butuh kepada pelaku atau fa'il, maka lafaz ghairu khalidin ini akan dijadikan sebagai fa'ilnya yang hukumnya wajib dirofakkan. Sementara lafaz khalidin sebagai mustasna tetap dijerkan sebagai mudhof ilaih. Contoh yang lain. Ma ra'aitu ghaira khalidin. Ma ra'aitu tidak melihat siapa saya, ghaira khalidin kepada selain Khalid. Ma ra'aitu ghaira khalidin adalah merupakan kalam nakis karena mustasna minhunya tidak disebutkan, hanya mustasnanya saja yang langsung disebutkan. Maka hukum mustasna sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya. Karena sebelumnya adalah lafaz ma ra'aitu, yaitu susunan fi'il muta'addi dan fa'il yang butuh kepada maf'ul bih, maka mustasnanya di sini dijadikan sebagai maf'ul bih yang hukumnya wajib nasab. Sementara lafaz khalidin di sini tetap dijerkan sebagai mudhof ilaih. Contoh yang lain, ma marartu bi ghairi khalidin. Ma tidak, marartu lewat siapa saya, bi ghairi khalidin bertemu dengan selain Khalid. Di sini adalah merupakan kalam nakis yang mustasna minhunya tidak disebutkan. Maka lafaz ghairi di sini i'rabnya diikutkan kepada amil sebelumnya. Karena didahuluin oleh huruf jer, maka di sini pun harus majrur. Sementara lafaz Khalid tetap dijerkan sebagai mudhof ilaih. Contoh di dalam ayat Al-Qur'an yang masuk di dalam kategori kalam nakis seperti lafaz fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Fama wajadna, maka tidak menemukan siapa kami fiha di dalam negeri tersebut, yaitu negeri yang ditinggalin dengan Nabi Lut dan kaumnya, ghaira baitin kepada selain suatu rumah minal muslimina dari orang-orang muslim. Kami tidak mendapatin di dalamnya, yaitu negeri kaum Lut, kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim. Yang dimaksud dengan orang-orang muslim ini adalah Nabi Lut dan kaumnya yang muslim. Susunan ini masuk di dalam kalam nakis karena mustasna minhunya tidak disebutkan, hanya langsung menyebutkan mustasnanya. Maka lafaz ghaira baitin ini di-i'rab sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya. Karena memang di sini adalah lafaz ma wajadna yang merupakan fi'il muta'addi dan fa'ilnya yang butuh kepada maf'ul, maka lafaz ghaira di sini dijadikan sebagai maf'ul bihnya yang i'rabnya wajib dinasobkan. Sementara lafaz baitin ini tetap diijarkan sebagai mudhof ilaih. Ini adalah beberapa ketentuan dari adat istisna, ghairu, dan siwa, baik berada di dalam kalam tam mujab, kalam tan manfi, maupun di dalam kalam nakis. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.